lab gitu? Fotosintesis? Sudah belum? Iya, Ibu. Hah? Sudah, Ibu. Belum? Sudah, Ibu. Sudah lah, iya kan kemarin sudah kuis aja kan ada toh diulang kan. Iya, belum juga. Ya, jadi kalau fotosintesis itu merupakan metabolisme primer atau sekunder? Ayo, siapa bisa angkat tangan? Siapa bisa? Fotosintesis merupakan metabolisme primer atau sekunder? Apakah semua tanaman melakukan fotosintesis? Mana nih teman-teman nih? 134 loh. Ayo Mbak Naila, nah, yang kelihatan di sini Mbak Naila yang muncul di di monitor saya. Primer atau sekunder Mbak Naila? Mbak Robiatul? Primer atau sekunder kalau fotosintesis? Halo? Halo? Atau yang lain? Yang lainnya? Mas Daniel, ada enggak ini? Permisi, Bu. Ya, siapa Izin ini? menjawab, saya Stefani dari kelas B. Kalau misalnya fotosintesis itu metabolit primer, Ibu. Primer, ya betul, betul. Mengapa kok primer? Karena dia menghasilkan energi, Bu, buat tanaman. Berarti fungsinya untuk apa? Fungsinya Fungsi utamanya sebagai untuk apa? metabolisme. Ya, metabolismenya kan proses, Oh metabolisme kan iya, proses. Kemudian itu hasilnya untuk apa itu? Hasil dari proses itu metabolitnya itu untuk apa bagi tumbuhan? sebagai Kok nggak muncul ya namanya Mbak sama Mbak Stefani? Mbak siapa? oh iya Bu Stefani. Kok nggak muncul ya di layar saya ya? Tak catat masalahnya yang rajin bertanya menjawab. Oh iya, ini menjawab ya. Membantu menjawab, Bu. Satu tadi Mbak Stefani ya. Iya Bu. Stefani itu kelas berapa? Kelas B Bu. Kelas B, oke. Terus siapa lagi nih? Mbak siapa? Ini Mbak Stefani muncul sekarang. Terus Ya, saya Disa dari kelas B. Izin membantu menjawab terkait metabolisme primernya sendiri, terutama untuk siapa? Maaf, siapa ini? Nisa, Ibu. Nisa Nabila dari kelas B. Oh iya ya, nggak selalu muncul ya, biasanya muncul ya Mbak Nisa. Nisa kelas B. Ya silakan Mbak Nisa. Kalau untuk metabolit primer sendiri itu lebih ke arah membantu secara langsung, terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan tanamannya, Ibu. Sedangkan kalau sekunder itu tidak berperan secara langsung, seperti itu. Ya, betul sekali ya. Oh, pinter Mbak Nisa. Udah kau tahu dari mana? Alhamdulillah udah sempat baca-baca, Bu. Oh ya, ya betul. Ya, jadi kalau metabolisme primer itu kan memang fungsi utama untuk pertumbuhan dan perkembangan ya secara langsung gitu kan. Jadi wajib, jadi semua tanaman ya wajib mampu melakukan ini metabolisme primer. Kalau enggak nanti akan menyebabkan kematian. Tapi kalau yang sekunder ini tidak wajib gitu kan, tidak harus dan tidak seragam antara tanaman yang satu dengan yang lainnya tuh tidak sama, tidak harus sama gitu ya. Jadi sering spesifik dan unik. Jadi misalnya ini ada gambar apa ini, daun apa ini namanya nih? Pernah lihat enggak tanaman seperti ini? Tanaman apa coba ini? Ini loh. Ini kalau kita ke resto-resto tuh suka ada loh ini sebagai garnish ya. Daun Sebagai mint. pemanis apa ini daun apa ini? Daun mint. Daun mint, iya betul, iya kan. Jadi kalau kita beli minuman suka ada ininya kan lebih cantik tampilannya dan bisa mengangkat nilai ya harganya gitu kan. Nah, ini kan juga mengandung metabolit sekunder gitu kan. Mintnya itu termasuk metabolit sekunder. Kemudian ini juga apa ini bunga apa ini? Bunga apa? Siapa tahu ini? Kenal nggak bunga ini? Ini saya besarkan bisa ya? Mana sih? Bunga krisan. Nggak bisa ya? Oh nggak bisa ya? Nggak ada ininya. Full screen-nya nggak ada. Oh ini biasanya gini aja.
Ini bunga apa ini? Kalau kalian pakai laptop kan juga udah jelas. Kalau HP mungkin kecil. Ini bunga apa ini? Bunga krisan, Bu. Krisan ya, krisantemum ini kan juga mengandung aroma gitu kan. Itu termasuk metabolit sekunder gitu kan. Aroma untuk parfum, mint ini juga mengandung aroma yang menyengat itu ya. Kemudian ini juga harum, nanti mengandung. Kemudian ini apa nih? Nggak kelihatan ini, ada serangga juga. Jadi di sini ada interaksi antara tanaman yang menghasilkan metabolit sekunder dengan tanaman ya. Biasanya untuk pertahanan. Sebentar. Nah, kita kembali ke metabolisme ya. Metabolisme ini merupakan suatu serangkaian reaksi biokimia yang dikatalisis oleh enzim ya. Jadi metabolisme itu serangkaian reaksi kimia ya, yang dikatalisis oleh enzim. Jadi di sini pasti ada enzim yang terlibat di dalam memproduksi suatu senyawa antara atau produk metabolit. Nah, proses itu terjadi di dalam sel ya. Jadi proses metabolisme itu terjadi dalam sel. Nah, terutama ya, jadi metabolisme itu memang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman gitu kan. Dan juga untuk merespon terhadap lingkungan. Gitu kan. Nah, ini dari SD kan kita juga udah tahu kalau metabolisme itu dibedakan menjadi anabolisme dan katabolisme ya. Contohnya ada fotosintesis, kemudian kemarin Pak Diantung ngajarin apa tuh? Ini katabolismenya gitu kan. Nah, sekarang apa bedanya dengan metabolit ya? Metabolisme dengan metabolit itu apa bedanya? Apa bedanya? Oh, kalau saya nggak on cam itu juga saya nggak bisa ngelihat kalian ya ternyata. Apa itu metabolit? Siapa bisa? Permisi, Bu. Ya. Iya, saya Aura dari kelas biologi C, izin menjawab. Apabila salah, mohon maaf ya, Bu. Kalau setahu saya itu metabolit itu hasil dari metabolisme, Bu. Iya, betul. Kalau metabolisme betul itu sekali. Iya. Ya, kalau betul. metabolisme itu prosesnya begitu, Bu. Iya, ya. Jadi kalau metabolisme itu adalah prosesnya, ya, prosesnya untuk menghasilkan produk yang disebut dengan metabolit itu, sehingga metabolit dinamakan dengan produk dari metabolisme. Jadi produk akhir maupun senyawa antara dari metabolisme tersebut termasuk dalam kategori metabolit. Ya. Ini bisa terbatas pada molekul-molekul kecil, ya. Nah, sekarang metabolit primer. Metabolit primer berarti hasil dari metabolisme primer. Ini perannya secara langsung terlibat dalam pertumbuhan normal, perkembangan dan reproduksi, sehingga wajib ada ini. Semua tanaman harus bisa melakukan metabolisme primer, kalau tidak nanti akan mengalami kematian gitu kan, nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang, nggak bisa bereproduksi gitu, sehingga nanti bisa mengancam keberadaannya, bisa punah gitu kan. Sehingga produk dari metabolisme primer ini yang disebut dengan metabolit primer ini akan kita temukan pada seluruh kingdom tanaman ya, pada semua tanaman ya. Pada semua tanaman ya. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, alkohol dan seterusnya dan lain-lain. Nah, sekarang metabolit sekunder ya. Kita sampai ke metabolit sekunder. Kita singkat dengan SM atau MS ya. Ini tidak secara langsung terlibat dalam pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme tersebut, tapi dia memiliki fungsi ya, cenderung memiliki fungsi ekologis ya.
cenderung memiliki fungsi ekologis ya. Jadi nanti akan berhubungan dengan lingkungan, dengan patogen, dengan apa namanya ini, daya survival-nya gitu ya. Ini dapat ditemukan di dalam organ daun, batang, akar, atau kayu di dalam tanaman tersebut, tergantung pada tipe metabolit sekunder yang dihasilkan. Jadi untuk masing-masing tanaman bisa ditemukan di bagian daunnya gitu ya. Ada yang di bagian batangnya, ada yang di akarnya, ada yang di bagian kayunya. Ini berbeda-beda tergantung ya pada metabolit sekunder. Mungkin pada umbinya juga bisa gitu kan. Jadi misalnya pada mint tadi tentunya adalah pada daunnya yang paling banyak gitu ya, meskipun pada batang juga iya gitu kan. Kemudian kalau jeruk ya, jeruk itu mungkin pada kulitnya ya, mungkin lebih banyak mengandung metabolit sekunder, atau gini, di bagian kulit mungkin ada juga metabolit sekunder, tapi mungkin berbeda dengan yang ditemukan di bagian lain, mungkin di bagian apa namanya buahnya atau di bagian daunnya, mungkin berbeda tipe dari metabolit sekundernya. Ya, jadi sangat unik ya, tidak bisa seperti metabolit primer. Intinya tergantung kebutuhan gitu ya. Dan biasanya berhubungan dengan pertahanan tanaman. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan, ini Mbak Aura yang aktif ini, yang hijau itu Mbak Aura. Ada pertanyaan? Ini saya nggak bisa ngelihat kalian semua loh ini ya. Ini kalian ada di mana ini ya? Kalau mau lihat semua itu di mana ini? Oh ini kali ya, nanti nggak kelihatan. So great video. Ada pertanyaan silakan sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas atau sudah jelas, saya jangan ditinggal kemana-mana loh ya. Nanti sendirian di sini saya. Halo, halo. Nah, jangan-jangan saya nanti ngomong sendiri. Kalau nggak ada respon, jangan khawatir nanti saya sendirian di sini ngomong sendiri gitu kan. Karena saya nggak ngelihat kalian. Ini tidak on cam, kemudian juga ya tidak on cam kan. Aduh, sebentar. Tuh, kok baterainya low padahal tak cas. Ya. Sebentar nih, baterainya low sebentar. Baterainya kok low ya? Padahal saya cas loh. Nah, ini enggak dong. Ini enggak connect Anda. Mas, Anda. Kok enggak ada? Bentar. Maaf ini baterainya low sekali mau habis sampai saya cas tapi enggak connect kali ya. Ada pertanyaan silakan. Nggak ada ya, lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Udah sampai sini ya. Udah. Kalau ini saya mau tanya kalau nggak ada pertanyaan. Kalau contoh tanaman yang menghasilkan metabolit sekunder di bagian akarnya, apa coba? Jadi prinsipnya paling mudah untuk niteni kalau tanaman itu menghasilkan metabolit sekunder adalah
dia memiliki bau yang menyengat, biasanya begitu ya. Mint kan juga gitu ya, punya bau yang kuat gitu kan. Kemudian apa itu jeruk lah, jeruk itu kan juga. Kemudian nilam ya, nilam itu juga saya beri contoh yang sudah pernah saya teliti gitu ya. Kemudian apa tadi? Bunga-bunga tadi. Kalau yang menghasilkan akar itu apa? Ada yang tahu enggak? Halo, kok jangan diem-diem. Ini siapa nih yang ini nggak ada namanya nih? Mbak Dia Harismata yang mana ya? Mbak Dia Harismata, halo. Ya, Bu. Halo. Ya, bisa enggak beri contoh ini, contoh tanaman yang menghasilkan metabolit sekunder di bagian akarnya? Metabolit sekunder di bagian akar. Tapi saya takut salah, Bu. Loh, nggak apa-apa. Contohnya kayak ubi-ubian gitu, Bu. Apa bukan, Bu? Ubi. Iya, itu kan hasil metabolisme gitu, Bu. Ubi kan hasil metabolisme primer ya. Disimpan di situ kan? Iya. Fotosintesis kemudian ya disimpan di situ kan? Iya, Ya Bu. mungkin ada juga yang menghasilkan, tapi kan nggak semua. Sebentar, Bu. Ya jadi misalnya ubi misalnya, ada yang mau membantu yang teman-teman lainnya? Sebelum saya yang ini yang menjawab atau yang Bu menambahkan. mau coba menjawab. Mbak Robiat. Tadi sebentar, tadi Mbak Dia Harismata ya? Mbak Dia Harismata. Dia Haris, itu kelas berapa? Ya, Leoni, Bu, dari biologi C. Enggak, kalau Mbak Dia Harismata kelas berapa? Iya, Bu. Saya Dea Leoni Karismata, biologi C, Bu. Oh C ya, oh C ya. Terus, oh ya. Terus ini Mbak Robiatul ya, yang tadi menjawab. Ya, Iya. kalau menurut pengertian sebelumnya yang saya pahami berarti contohnya ada pada senyawa kimia di kunyit, Ibu. Sepertinya itu Betul, lagi ya betul metabolit sekali. sekunder. Jadi di ini yang berimpang ya, jadi famili apa tuh? Zingiberaceae ya. Biasanya satu famili Zingiberaceae itu mengandung ini kan, metabolit sekunder macam-macam tuh, ada jahe ya, terutama jahe merah coba. Jahe merah, kunir ya, ini kan ada kaitannya dengan anti Covid juga sih. Kemudian kencur ya, empon-empon itu mengandung metabolit sekunder itu. Ya betul sekali. Mbak Robiatul kelas berapa? Biologi A, Bu. A. Ini semua biologi ya? Semua biologi toh? Ini, Bu. Iya, Bu. Ya, artinya nggak ada yang di luar biologi kan? Oke, sudah bisa bayangkan jadi yang di akar. Kemudian kalau yang di daun. Ayo contohnya. Di daun contohnya. Bentar, kucing saya mau masuk. Yang di daun, contoh yang di daun apa? Tanaman apa? Selain mint tadi kan udah ada contohnya mint. Selain mint apa? Pandan seperti itu, Bu. Apa? Pandan. Pandan, iya boleh, betul. Siapa itu? Foni, Bu, dari biologi C. Ya, yang benar. Ada yang tukaran soalnya.
Iya, tadi siapa yang menjawab Pandan? Foni, Bu. Mbak Foni ya. Iya, dari biologi B. Tulisannya mana tulisannya? Kok nggak muncul ya? Foni, Bu. Tulisannya. Tuh. Oh, Foni. Oh iya ya. Kemarin yang presentasi ya. Iya, Bu. Ini saya harusnya lebih cepat mudah apa kalau ketemu tatap muka itu karena kita ketemu 3 kali. Mbak Foni B ya. Iya, Bu. Foni Masruroh B. Oke. Selain pandan apa lagi? Kan banyak toh. Pandan kan juga mengandung aroma itu yang Jawab, khas. Bu. Daun salam, Bu. Ya, daun salam boleh ya. Daun Ganja, salam. Siapa lagi nih? Siapa nih? Serai. Ganja, Aduh, Biji masuk, Bu. Daun kelor. Kayu putih, Bu. izin masuk, Bu. Ganja, Bu. maaf ya. Ini tadi apa? Baterainya habis, mati. Ini saya ganti ya. Ganti apa? Ganti laptop ini. Bentar. Mana ya? Ini. Ya. Ya, tadi sampai ke pandan ya. Daun pandan. Mbak Foni. Setelah Mbak Foni tadi siapa yang menjawab?
Kayu putih, Ibu. Oh, siapa yang menjawab tadi? Saya, Ibu Lydia. Kayu putih. Kayu putih itu apanya? Daunnya. Minyak kayu putih daunnya ya? Iya, Ibu. Siapa nih? Lydia, Ibu Lydia dari kelas B. Ya, soalnya nggak muncul. Lydia ya? Iya, Lydia Agahari. Oh, Lydia Agahari ini ya? Iya, Ibu. Lydia Agahari. ABC. B, banyak ini lagi. A baru satu. Terus daun, oke. Batang, kok batang? Kalau tanahnya Kayu manis bisa nggak, Bu? apa? Kayu manis. Kayu manis bisa. Kan kalau kita masak itu kan yang dipakai emang kayu manis kulitnya ya. Kulit batang Iya, kan. Bu, kulit batangnya. Selain itu yang lebih mudah lagi apa? Kalau kita masak itu menggunakan apa? Bagian apanya? Bagian batangnya apa itu? Serai, Bu. Serai, ya betul, serai. Berarti suka masak nih. Ini Mbak siapa nih? Masih balik dia tuh. Mbak Sinta ya? Foni, Bu. Oh, Mbak Foni lagi. Mbak Timpang dua, Mbak Win. Ya, serai. Terus kalau bagian kayunya? Cendana, Bu. Gaharu, Bu. Gaharu. Cendana, oke. Kemudian kalau kita pernah nggak kalian mengkonsumsi wedang uwuh ya? Pernah nggak? Nggak pernah? Oh, kayu secang ya, Bu. Ya, Iya, Bu. betul. Ya, jadi pernah ya. Itu kan ramuannya macam-macam ya. Ada kayu secang, ada wedang uwuh tuh ada daunnya, ada daun cengkeh, ada daun apa ya? Salam apa ya? Enggak ya, enggak ada ya. Ada yang ada yang enggak. Kemudian ada kayu secang itu, kemudian ada bunga ya, bunga cengkeh, kemudian ada jahe, ya, itu udah contoh-contoh ini kan, contoh tanaman yang mengandung metabolit sekunder. Kemudian ada kapulogonya, jadi kapulogo itu kan berarti buahnya ya, buahnya, ada buah dan biji. Terus ada lagi banyak sekali, itu nggak diam mas. Ya kayu manis, kemudian ada yang belum tahu juga sih ya. Ya itu macam-macam ya. Kayu ya berarti ada kayu manis tadi, ada apa tadi gaharu, ada cendana ya itu kan yang memiliki bau-bau yang sangat menyengat. Kemudian juga yang beracun itu kan juga metabolit sekunder kan racun itu ya. Untuk ketahanan itu kan racun juga, metabolit sekunder juga. Lanjut. Paling banyak berupa alkaloid, tanin, flavonoid, fenolik ya, senyawa fenolik. Kemudian beberapa di antaranya adalah merupakan tanaman asli ya, tanaman asli yang biasanya digunakan untuk makanan, sebagai bumbu dan sebagai herbal, sebagai obat. Kemudian distribusinya terbatas, jadi tidak seperti metabolisme primer gitu kan. Metabolisme primer itu sudah semua tanaman melakukan, tapi kalau sekunder ini sangat terbatas. Tidak semua tanaman menghasilkan metabolit sekunder. Ya pada ini untuk metabolit sekunder tertentu partikuler ini hanya ditemukan pada spesies tanaman yang tertentu juga dan pada kelompok spesies yang berhubungan yang related. Nah dulunya sejarah ini metabolit sekunder itu tidak dianggap tidak memiliki fungsi, bahkan dianggap sebagai sampah gitu ya, dianggap sebagai sampah dulunya seperti itu ya. Kemudian baru akhir-akhir ini awal abad ke-20 ya ini diketahui manfaatnya yang sangat luar biasa dalam dunia kedokteran gitu kan. Kemudian juga adanya racun itu juga bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Kemudian rasa dan juga sebagai bahan-bahan untuk industri, misalnya industri parfum atau industri yang lainnya gitu ya. Ya, baru pada awal abad ke-20 ini penelitian tentang metabolit sekunder itu
dimulai. Dulunya dianggap sampah gitu. Jadi produk akhir dari metabolisme yang tidak berfungsi, yang tidak memiliki fungsi, dulunya seperti itu dianggap seperti itu. Di sini ya tadi ya. Oke. Jadi nanti kan metabolit sekunder itu kan tidak seperti yang primer ya, yang ada pada semua tumbuhan, tapi hanya tertentu, sehingga sampai saat ini baru 5-15% spesies tanaman yang telah diketahui atau telah dianalisis nyawa kimianya. Ya. Jadi ini merupakan peluang besar bagi kalian untuk meneliti gitu ya, karena kita ini kan mega biodiversity gitu kan, dan ternyata baru 5-15% ini yang diteliti gitu ya. Jadi masih banyak sekali yang belum diungkap. Nah, silahkan nanti kalian ungkap ya. Kalian pelajari, teliti dengan melalui ini pembelajaran di biologi ini. Nah, tidak seperti metabolit primer, ketidakberadaan dari metabolit sekunder ini tidak menyebabkan kematian secara langsung ya. Tetapi dalam jangka panjang ini akan merusak organisme tersebut ya. Dalam hal ini tidak akan survive gitu ya. Jadi tentang ketahanan hidup dia itu akan terganggu ya. Itu juga nilai estetikanya. Jadi kalau tidak mampu melakukan metabolisme primer ya dia akan mati ya, tidak mampu tumbuh berkembang gitu kan, nggak bisa bereproduksi, akan punah. Kemudian kalau yang yang sekunder ini dalam jangka panjang ini akan merusak organisme tersebut karena dia juga tidak akan mampu bertahan, terutama dengan kondisi lingkungannya ya. Mungkin dia tidak tahan terhadap penyakit atau hama yang menyerangnya gitu kan, karena dia tidak mampu untuk membentengi dengan tidak mampu mensintesis metabolit sekunder yang akan mengatasi terhadap gangguan tersebut, gangguan lingkungan. Jadi cenderung ke arah fungsi ekologisnya ya kalau sekunder itu. Keberlangsungan hidupnya tergantung pada ini, terkait dengan kondisi lingkungannya. Tapi kalau primer itu ya wajib ya, untuk dirinya sendiri, untuk pertumbuhannya dia sendiri, perkembangan dia sendiri gitu kan. Ini sering terbatas pada spesies yang sangat narrow itu dekat ya, tidak broad ring ya, tapi di dalam kelompok filogenetik ya. Jadi misalnya seperti tadi, misalnya seperti empon-empon itu kan dalam satu famili Singiberaceae itu biasanya mengandung metabolit sekunder meskipun juga tipenya berbeda-beda. Memiliki fungsi protektif ya tadi ya, perlindungan diri dalam tubuh kita ya. Jadi ini bisa menjadi meningkatkan imun ya, meningkatkan sistem imun kita, melindungi tubuh dari radikal bebas, kemudian juga mampu membunuh patogen gitu kan, karena dia memiliki sifat anti bakteri misalnya, atau antibiotik ya, jadi anti makhluk hidup yang mengganggu kita. Nah, kalian ini kan dalam kondisi pandemi, semester depan kita semoga sudah bisa ketemu ya, katanya nanti kombinasi daring dan luring gitu kan, tapi nggak tahu sistemnya mungkin gantian seperti SMA, jadi sip-sipan gitu atau bagaimana gitu. Mahasiswa kan belum ada imunisasi ya, belum ada vaksinasi ya, dosennya sudah divaksinasi ya, mahasiswa belum ya?
Belum. Belum, Ibu. Belum tersinggung ya, karena sekarang yang lansia aja belum, ini yang UB itu yang lansia baru sebagian kecil ya. Ya nanti harapannya kalau dosennya sudah dalam vaksinasi, ya nanti mungkin mahasiswanya mungkin separuh gitu mungkin ya kuliahnya. Jadi tetap menggunakan ini, tetap menerapkan protokol kesehatan, kemudian physical distancing gitu ya. Kalian juga harus tetap hati-hati menjaga gitu kan, menjaga kesehatan tubuh kita gitu kan. Nah, ini klasifikasi metabolit sekunder pada tanaman ya. Ini ada kelompok terpen, ada senyawa fenolik, dan ada senyawa yang mengandung nitrogen. Jadi dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok terpen, kelompok senyawa fenolik, dan kelompok senyawa yang mengandung nitrogen. Ini banyak sekali ya. Jadi ini nanti ada penjelasannya, misalnya terpen. Ya. Ini merupakan kelompok terbesar. Disebut juga dengan terpenoid. Biasanya tidak larut di dalam air. Terpen tidak larut dalam air. Kemudian berasal dari ini satuan atom yang terdiri dari 5 atom karbon yang memiliki cabang-cabang rangka karbon dari isopentan ya. Dari isopentan. Nah, ini kita kembali ke kimia ya. Kimia, biologi, biologi tumbuhan itu memang terkait erat dengan ini, dengan biokimia. Ilmu yang tidak nyata, tidak kelihatan gitu ya, ilmu yang tidak kelihatan, tapi aplikasinya bagus ya, karena fisiologi tumbuhan itu kan memang ininya, ilmunya biologi ya di situ gitu kan. Jadi kalian jangan merasa jera, jangan merasa sulit gitu, enggak sih ya. Ya emang agak ini karena fisiologi gitu kan. Tapi kalau nggak tahu ya sayang lah, biologi nggak tahu biologi gitu. Kemudian elemen struktural dasar dari terpen ini adalah sering disebut dengan isopren ya. Bersifat toksik ya, bersifat toksik. Ya karena ini memang berfungsi ini untuk pertahanan kan, jadi bersifat toksik. Memiliki peran pertahanan yang penting di dalam tanaman ya. Jadi memang merupakan suatu mekanisme tanaman di dalam menghadapi sesuatu yang membahayakan dirinya gitu kan. Jadi dia akan menghasilkan metabolit sekunder yang akan menjaganya, yang akan memproteksinya. Kemudian turunan terpen ini disebut dengan saponin. Nah, contohnya apa ini saponin? Ini terdapat di bagian apa? Di mana ini saponin? Ya, siapa tahu. Ini kan udah nggak asing lagi toh istilah saponin ini. Sabun, Ibu. Sabun ya betul. Itu di mana tuh bisa kita dapatkan dalam jumlah yang signifikan gitu. Sabun bener ini. Siapa tadi Mbak siapa nih? Nisa, Ibu. Mbak Nisa toh? Iya, Ibu. Oh, Mbak Nisa ya B ya. Ini udah 2 kali. Oke. Ya, sabun ini terdapat di mana? Di apa? Di buah apa yang gampang sekali? Mudah ditemukan. Apa? Tanaman. Siapa tahu Mbak Septian. Mas ini ya. Ini beda dengan Mbak Stefani ya. Stefani itu Mbak ya. Ini Septian itu Mas ya. Septian Muhammad. Iya, Bu. Iya, Bu. Jawab, ini Mbak Stefani Kurnia. Yang tadi Mas Septian, kayaknya mau menjawab toh? Mungkin di beluntas, Ibu. Beluntas bisa untuk untuk nyabun ya, untuk nyuci bisa toh? Bisa, Ibu. Dari beberapa teman saya baca itu beluntas biasanya digunakan sebagai bahan baku sabun, Ibu. Seperti sabun cuci tangan. Ya berarti iya bisa berarti ya, bisa untuk ini ya berarti ya, untuk sanitizer ya berarti ya. Iya, Ibu, bisa. Iya pernah dengar sih ya.
Terus selain itu, ini Mas Septian itu kelas apa? Dari kelas B, Bu. Kelas B. Kelas B itu banyak loh, Jan. Sedikit kelas A baru 1 loh. Nih, kelas A itu kelasnya Mbak Dia kan. Saya hafal Mbak Dia karena di KWU kan ketuanya Mbak Dia. Di sini nggak tahu kelas A ketuanya siapa nih yang di Wisdom. Saya Bu Zulkarnain. Mas Zulkarnain. Ayo Mas Zulkarnain belum muncul nih. Tadi udah dengerin nih tugasnya ya, udah ya. Sudah Bu. Di awal. Ini kelas A tuh baru Mbak Robiatul loh yang muncul tadi. Izin menjawab, Bu. Selain siapa ini? Saya Dea Leoni. Mungkin buah manggis, Bu, memiliki kandungan saponin. Iya toh. Buah manggis? Iya, Bu. Bisa untuk manis toh, apa nanti malah nggak dirubung semut ya? Iya kan, buah manggis kan manis. Saya nggak tahu nih, manggis apakah mengandung saponin? Kalau yang jelas-jelas ini kamu umplok itu apa sih? Yang orang-orang menjawab tanaman lera. Tanaman lera. Lera, betul sekali. Ini Mbak Yarisina ya? Enggak, Imro'atul, Bu. Siapa? Imro'atul Merdiyah dari kelas C. Oh, Imro'atul. Tadi kelas hijau kok, Mbak. Imro'atul. Kelas C. Lera itu. Jadi kalau kalian udah pernah lihat ya biji buah lera ya? Pernah, Bu. Itu kan kalau batik ya, batik tulis kan biasanya nyutnya pakai itu kan. Kalau pakai tulis kan rusak, itu kan jadi pakai lera itu. Itu juga sepertinya sudah langka loh tanaman itu. Jadi bisa sih dikonservasi. Saya punya, tapi kok nanamnya susah sekali ya. Kayaknya dorman itu. Saya beli 1 kilo mau tak tanam itu kok nggak ada yang tumbuh. Dorman atau memang udah di oven gitu, nggak tahu. Di oven kan ya mati. Ya, lera. Terus apa lagi yang mudah kita temukan? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini? Nuraini ya? Iya. Nuraini. Nuraini dari kelas A. Kacang-kacangan, Bu, seperti kedelai. Kedelai bisa untuk sabun? Iya, Bu. Saya pernah membaca kalau kandungan saponin itu bisa ditemukan di leguminosae. Leguminosae. Ya. Mungkin kadarnya aja mungkin ya. Kalau yang kadarnya tinggi banget itu apa? Orang dulu tuh kalau nyuci mesti pakai itu gitu, nggak pakai deterjen gitu. Jadi petik aja buahnya gitu. Biasanya kan kalau saponin kan mulur-mulur gitu kan. Mulur-mulur berbuih gitu ya, berbusa gitu kan. Kalian pernah lihat nggak tanaman nih? Pace. Mengkudu. Iya, Ibu. Noni. Ya, Bu, pernah. Nah, itu kan saponinya tinggi banget. Jadi kalau orang dulu ya, seorang tuanya saya itu kan, mungkin neneknya kalian itu pakai itu zaman dulu pakai apa pace itu buah mengkudu itu untuk nyuci gitu kan. Itu umpuknya banyak ya. Kemudian mungkin bunga sepatu itu juga tinggi kan, bisa untuk keramas itu. Noni kan juga untuk ini ya, ada yang dibuat sampo ya. Sampo noni. Nah, ini juga termasuk turunan dari terpen ya, saponin, steroid. Kemudian juga ada karotenoid ya. Ini nanti bisa bukunya kan sudah udah di-share sama Bu buah. Nah, sekarang biosintesis ini kan namanya biosintesis itu kadang ya. Bikin kemeng gitu ya, karena kan panah-panah. Tapi kalau fisiologi emang nggak bisa lepas toh. Kemarin fisiologi tumbuhan, kemarin yang bagiannya Bu Nunung fotosintesis kan juga gitu kan, berarti ada jalur-jalurnya gitu. Namanya juga metabolisme.
Nah, ini biosintesis terpen ini berasal dari metabolit primer. Jadi namanya metabolit sekunder ini berarti asalnya dari metabolit primer. Di produk ataupun senyawa antara dari metabolisme primer itu merupakan apa namanya prekursor dari untuk biosintesis metabolit sekunder. Nah, untuk biosintesis terpen ini paling tidak yang sudah diketahui ada dua jalur ya, ada dua jalur yaitu jalur MAP mevalonic acid pathway gitu kan. Ini 3 molekul asetil CoA ya, masih ingat kan, masih anget ya asetil CoA di mana posisinya gunung ini akan join ya dengan join bersama-sama untuk membentuk senyawa intermediate yang disebut dengan MA ini, asam mevalonat ya. Kemudian akhirnya nanti akan membentuk IPP, isopentenyl difosfat, yang merupakan building block ya dari terpen ya. Nanti ada ini panah-panahnya tuh ada. Kemudian yang jalur kedua melalui jalur MEP. Jadi ada jalur MAP, ada jalur MEP. Metil eritritol fosfat pathway IPP. IPP ini dari ini tadi jalur MAP tadi, produk dari ini yang pertama tadi, atau dari senyawa intermediate proses glikolisis ya, gliseral dehid 3 fosfat plus 2 karbon dari pirufat. Nah ini gambarnya. Kalau di buku ada lebih jelas, teman saya nggak bisa ini, belum bisa, nanti bisa dilihat sih, belum bisa mengkopikan di sini ya, atau memfotokan. Ini kecil banget ini. Nah, ini ada jalur mevalonat ya. Ada yang jalur MEP ini ya. Dari asetil koenzim A ketemu asetil koenzim A, nanti akhirnya menghasilkan ini granul-granul ini. Kemudian satunya dari pirufat dan gliseraldehid 5 fosfat, 3 fosfat gitu ya. Ada dua jalur di sini, ini ada ini dan jalur ini yang nantinya akan menghasilkan terpen tadi. Tentunya di sini kan ada enzim-enzim semua, tapi kalau ditulis semua nanti akan penuh gitu kan, dan jadi tambah nggak menarik. Ini metabolisme karbon sekunder dari fotosintesis gitu kan. Oh ini ada seperti ini. Tapi kalau di buku yang satunya tadi itu ada, cuma lebih sederhana gitu ya, gambarnya lebih sederhana, jadi lebih mudah untuk dipahami. Ini kan banyak sekali enzim-enzimnya juga. Enggak sih, enzimnya enggak ada juga. Jadi fotosintesis ya, metabolit karbon primer akan menghasilkan ini, kemudian nanti akhirnya bisa melalui ini jalur sikimat, asam sikimat, ada malonic acid, ada mevalonic acid, ada MEP tadi, akhirnya akan menghasilkan senyawa metabolit sekunder ya. Jadi ada terpen ada dua tadi, dua jalur ini. Jadi ini adalah biosintesis metabolit sekunder secara keseluruhan gitu ya. Jadi ada terpen, ada senyawa fenolik, ada senyawa metabolit sekunder yang mengandung nitrogen. Ini asalnya dari hasil metabolisme primer ya. Kalau terpen ini bisa berasal dari asetil koenzim A, kemudian juga dari 3 fosfoglisera 3 PGA, kemudian kalau yang senyawa fenolik ini bisa dari menggunakan jalur malonic acid pathway MAP, dan juga melalui jalur asam sikimat atau sikimic acid ya. Kemudian ini juga untuk yang mengandung nitrogen ini bisa berasal dari asam-asam amino alifatik ya, produk dari siklus Krebs ya, siklus tricarboxylic acid cycle.
Jangan dibuat pusing ini ya. Ini udah disederhanakan ya. Nanti kalau semua enzim ditampilkan nanti akan tambah tidak menarik. Itu sekedar mengetahui aja ya. Oh, ini yang perlu dicatat ya, perlu digarisbawahi ya. Ini beberapa terpen memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi memang ilmu itu kan berkembang terus ya. Jadi kita harus senantiasa mengupgrade ya, mengikuti perkembangan. Kalau dulunya disebut bahwa metabolit sekunder itu tidak memiliki fungsi atau peran dalam pertumbuhan dan perkembangan. Ternyata sekarang diketahui bahwa beberapa senyawa terpen itu memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya gibrelin ya. Gibrelin itu kan merupakan contoh hormon ya, hormon tanaman. Ya, kelompok diterpen nih ternyata ya, kelompok diterpen. Kemudian juga kalau gibrelin ini hormon tanaman yang bisa menyebabkan sel tanaman itu panjang-panjang. Jadi nanti aplikasinya bisa diterapkan pada tebu. Jadi biar tebunya bisa panjang-panjang gitu kan. Kemudian kalau diterapkan pada buah itu bisa besar juga. Jadi anggurnya bisa besar-besar gitu kan. Kemudian juga bisa ini menginduksi parthenogenesis, pembungaan juga bisa ya. Kemudian hormon berikutnya nih berasinosteroid. Ini juga termasuk dalam kelompok triterpen ya. Jadi ada 3 terpennya, kalau gibrelin 2 ya, 2 terpen. Kemudian ABA atau asam aksisat ini juga termasuk kelompok terpen C15 atau disebut dengan sesquiterpen ya. C15. Kalau terpen itu kan 5 ya T-nya ya. Di terpen kan berarti 10. Kalau nggak salah loh. ABA atau asam absisat ya, yang terlibat dalam penutupan stomata gitu kan. Kemudian dalam menghadapi cekaman kekeringan ini juga ada apa namanya peran dari ABA. ABA akan meningkat kalau kekeringan. ABA akan meningkat, kemudian akan menyuruh stomatanya menutup gitu kan. Supaya tidak terjadi penguapan berlebihan. Bisa praktikum hormon ya. Halo. Halo, Mbak Michelle. Mbak Michelle, masih di sini kah? Atau fotonya aja di sini? Mbak Putri Ramadhani, Mbak Nur Aini. Aduh, ini pada kemana ya? Iya, Ibu. Masih, Ibu. Apa senengnya kok lama ya? Apa mungkin butuh waktu memang ya? Apa? Nggak bisa langsung gitu ya? Butuh waktu ya ini ya? Apa? Suara saya diterima ke teman-teman gitu butuh waktu ya? Ya, Ibu izin menjawab. Untuk apa tadi besok itu pertanyaan praktikumnya, ini materi praktikumnya tentang peran auksin dan sitokinin dalam pembentukan tunas dan akar. Iya, iya, berarti kan artinya kan tidak bareng dengan teorinya. Teorinya kan belum, masih minggu depan toh, tapi praktikum duluan. Ya enggak apa-apa lah, itu kan contoh sederhana aja. Yang besok itu sederhana sekali gitu kan, hanya perlakuan hormon auksin sitokinin pada potongan ini ya, potongan semaian gitu ya. Jadi kalau auksinnya yang lebih banyak itu biasanya cenderung menginduksi akar, kalau sitokinin yang banyak itu cenderung menginduksi tunas gitu aja. Ya, besok jam 7.30 kan? Besok ketemu lagi. Udah. Saya tidak bisa memberikan banyak-banyak nanti enggak malahan. Nanti di ini aja, apa namanya? Saya merencanakan nanti juga akan tak buatkan ini semacam apa ya? Handout gitu ya. Jadi kalian buat tugas itu saya juga nanti akan berupaya untuk membuatkan ini. Handout jadi supaya lebih mudah. Jadi ini saya stop dulu. Saya tak tampilkan mana ya kalau mau buka ini gimana, buka yang bukunya gimana? Oh,
Empat, 5 berapa ya? Ya, apa caranya ini? Ini bisa diam sendiri, ini skematik yang mengilustrasikan ya. Biosintesis dalam hubungannya antara metabolit primer dan sekunder. Nah, ini kan lebih mudah sekali toh. CO2, H2O itu kan melalui proses fotosintesis akan menghasilkan apa nih? Gula ya. Ini kalau membesarkan gimana kalau membesarkan? Nah, gede kan? Gula, kemudian respirasi, masukkan asil CoA gitu kan. Dan nantinya akan diperoleh, akan dihasilkan ini metabolit sekunder ini ada alkaloid, fenolik ya. Nah, lignin termasuk loh, lignin termasuk metabolit sekunder. Lignin itu apa? Ingat enggak lignin? Siapa ingat lignin itu apa? Termasuk metabolit sekunder juga. Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ya? Mbak Silvi ya? Stefani, Bu. Oh, Mbak Stefani lagi. Ya. Lignin itu bagian dari bagian dari dinding sel tumbuhan. Betul, ya. Komponen ya, komponen dinding sel. Jadi kalau sudah tebal itu, sudah tua semakin tebal. Kemudian di tempurung kelapa itu kan juga banyak sekali lignin, toh. Lignin. Kemudian tanin, flavonoid. Ini lumayan lebih lengkap ini ya, yang buku ini buku siapa ini? William Hopkins ya. Ada beberapa buku yang kita gunakan ini. Silakan nanti dibaca juga ya. Terpen merupakan penyusun minyak esensial. Contoh-contohnya ada hemiterpenoid, ya. Ada monoterpenoid, ada cyclic, ada sesquiterpenoid, kalau 15 atom karbon, ya. Namanya seperti itu kan, kalau 5 itu kan terpen itu kan 5. Monoterpenoid 10, kalau 5 setengah ya. Kalau 1,5 disebut sesquiterpen, kalau 20 diterpen, ya. Kalau 30 triterpenoid itu 30 terpen. Ya. 40 tetraterpenoid. Ini diagram skematik rambut-rambut glandular, rambut-rambut kelenjar epidermal. Jadi di sini merupakan tempat untuk menyimpan ini metabolit sekunder itu disimpan di sini, ya, di dalam kelenjar, ya, dalam glandular, rambut-rambut kelenjar epidermal di bagian epidermis yang mengalami modifikasi yang menggelembung gitu, ya, ini tempat menyimpan ini metabolit sekunder. Di sini ada sel sekretori, ya. Jadi nyimpennya di situ. Terus ini kalau faktor-faktor yang mempengaruhi itu kira-kira apa ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder. Apa kira-kira? Siapa tahu sebelum saya lihatkan. Siapa tahu. Kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi biosintesis metabolit sekunder? Permisi, Bu. Apakah iya? Saya Dea dari kelas A, izin menjawab. Jadi untuk metabolisme sekunder itu dipengaruhi oleh faktor adanya eksplan, Bu. Jadi genetik dari eksplan, contohnya tuh seperti jaringan meristem, daun, seperti itu, Bu. Genotip maksudnya ya?
Genotip Iya. ya? Ya, genotip boleh. Salah satu faktornya adalah genotip. Oke. Yang lainnya bisa enggak menyebutkan? Genotip berarti kan udah kawan bayi gitu kan? Udah kawan bayi kalau genotip. Berarti emang dia secara genetik memiliki apa namanya DNA yang menyandi produk dari ini metabolit sekunder. Lainnya apa? Faktor lainnya apa? Selain itu, bisa yang lain menambahkan. Selain genotip apa? Izin menjawab, Bu. Iya. Saya Nabila Rahmat dari kelas C. Menurut saya hasil fotosintesis, Bu. Mohon maaf apabila salah. Hasil fotosintesis. Oh. Oh gitu. Ya. Mengapa? Ya nggak salah sih, nggak salah, masuk akal. Iya, karena kalau mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut, Mbak Nabila. Karena seperti yang terpenoid tadi kan itu dihasilkan dari asetil-CoA itu kan, Bu. Itu dari metabolisme primer. Iya. Ya, nggak salah, betul kok. Iya, jadi kalau tergantung dari ini, karena bahan dasarnya kan dari produk metabolit primer gitu ya, metabolisme primer. Iya, kemudian yang lainnya mungkin faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan kalau itu tadi kan masih genotip, oke. Kemudian fotosintesis, oke, atau metabolisme primer. Ya, siapa ini tadi Mbak siapa? Silvi dari biologi B. Mbak Silvi. Ya, Silvi Zakiatul. Mbak Silvinya satu ya? Silvi Zakiatul dari kelas biologi B. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi metabolit sekunder itu termasuk juga selain faktor genotip tadi, ada juga faktor fisik seperti suhu, cahaya, dan kelembapan, juga faktor stres lingkungan seperti logam berat, terus sinar UV, dan lain sebagainya. Itu. Ya, betul sekali ya. Jadi tanaman mengalami stres itu justru dia akan terpacu untuk membentuk ini ya, karena dia kan memang metabolit sekunder itu kan memang tujuannya untuk itu ya, dia disintesis untuk menghadapi cekaman gitu kan. Jadi kalau tanaman mengalami cekaman itu cenderung dia akan dipacu untuk mensintesis sesuatu yang bisa bisa melawan, bisa ngatasin terhadap cekaman tersebut gitu kan. Iya betul sekali. Jadi mungkin bisa berupa cekaman kekeringan juga bisa gitu kan, kekeringan kalau secara in vitro kemarin kan bisa pakai PEG gitu kan. Kemudian juga logam berat gitu kan. Kemudian kalau yang faktor biotik bisa juga sih dengan hitin misalnya ya. Hitin itu apa sih namanya itu? Yang apa namanya cangkang itu kan. Itu juga bisa jadi kalau tanaman diberi stres, tapi dengan catatan stresnya tidak melebihi kapasitasnya ya, tidak melebihi ambang batas toleransi, maka dia akan terinduksi mensintesis metabolit sekunder gitu ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan ya. Ini juga bisa jadi topik skripsi loh ya. Jadi misalnya penambahan logam berat atau penambahan PEG untuk menginduksi ya, biosintesis metabolit sekunder tertentu gitu ya. Jadi banyak sekali sih biologi itu topiknya luas sekali ya. Semua bisa tercakup karena meliputi makhluk hidup kan. Kemudian yang tidak hidup itu digunakan sebagai trigger ya, sebagai pemicu. Jadi Mbak Silvi ya, Silvi kelas B ya. Ini sih Mas kok belum ada ya yang menjawab ya. Baru Mas tadi, Mas Septian. Yang ini Masnya ada berapa ini kelas ini? Angkatan 2020 ya? 2019. 2019 Ibu. Ada berapa ini Mas-masnya? Banyak kan? Tidak hanya satu Mas Septian toh? Septian Angel.
Mana yang mau Mas Daniel barang belum kelihatan ya, belum terdengar suaranya. Ngambil ini kan wajib ya, wajib semua atau visum. Lanjut dulu. Halo? Suara saya masuk enggak? Masuk Ibu, Ya enggak kelihatan soalnya nih. Apa? Gambarnya enggak muncul. Ya ini ada metabolit sekunder, ini aktif terhadap insekta dan penyakit ya. Jadi di sini perannya jelas sekali, dia akan berhubungan dengan proteksi ya, memproteksi diri terhadap serangan biotik maupun terhadap penyakit ya. Hama maupun penyakit. Nanti bisa dibaca sendiri nih. Ini ada pengenalan patogen ya. Pengenalan patogen. Jadi tanaman itu ada sistem ini juga, sistem signaling gitu ya. Jadi di sini ada peran hormon juga. Dalam menghadapi patogen itu ada peran hormon ya, seperti apa namanya itu asam salisilat, kemudian jasmonat itu juga berperan di sini dalam memberikan ketahanan, karena dia akan memberitahukan woro-woro, oh di sana ada ini,
insekta yang mau menyerang gitu kan, sehingga tanaman segera membuat sesuatu yang membuat si hama itu menolak atau nggak jadi gitu ya. Misalnya tanaman ini yang paling mudah diamati itu tanaman apa itu? Kalau disentuh layu itu putri malu ya. Itu kan juga demikian toh. Kalau disentuh gitu layu itu kan kalau yang makan itu berarti yang makan tanaman itu apa namanya? Herbivora ya. Herbivora itu berarti dia nggak suka ya. Jadi kalau tanaman itu udah kelihatan layu tuh dia nggak mau makan gitu kan. Itu strategi tanaman untuk mengatasi adanya serangan dari herbivore itu ya. Trek itu strategi. Ya. Tapi nanti juga akan terjadi interaksi. Jadi hewan pun atau hamanya itu juga akan membuat sesuatu gitu kan. Jadi tergantung nanti perlawanannya yang menang yang mana. Terus ini ada model yang diprediksi ya, gene for gene, incompatibility antara patogen dan inang, memerlukan gen-gen yang dominan, virulen dan resisten ya. Jadi di sini ada interaksi gene for gene antara patogen dan inang gitu ya. Compatibility, ada incompatibility atau kompatibel berarti sesuai, ini yang incompatible. Ada gen resistensi ya, tanaman. Desmonad link dengan protein yang berhubungan dengan ubiquitin dengan degradasi protein yang berhubungan dengan ubiquitin. Alkaloid merupakan memiliki potensi ya atau kekayaan farmakologis ya, dan aplikasinya pada dunia kedokteran dan farmakologi. Alkaloid ya. Alkaloid itu yang pahit-pahit itu ya, yang pahit-pahit. Jadi misalnya daun pepaya itu kan pahit toh, itu kan juga mengandung metabolit sekunder. Itu biasanya juga antimikrobia itu. Yang pahit-pahit rasa nggak banyak, kemudian pare itu kan juga pahit. Saya suka yang pahit-pahit asal nggak banyak ya. Banyak nanti juga keracunan ya. Karena antara obat dan racun itu kan beda tipis gitu ya. Tergantung dosis yang kita gunakan. Kodein, morfin, heroin itu semua adalah alkaloid. Quinin. Ini contoh-contohnya. Kafein, nikotin ya. Nikotin kan juga pahit toh katanya. Nikotin pada tembakau, ya kafein pada kopi ya. Dan piperidin itu pada piper itu cabai itu yang bukan cabai kapsikum tapi yang termasuk kapsikum juga mungkin mengandung piperidin sih. Udah, dari saya udah selesai. Nanti tinggal ini aja tugasnya diperdalam dan nanti saya buatkan ini. Saya buatkan semacam semoga jadi ya. Pengen membuat ini handout gitu. Ada pertanyaan nih tadi halaman berapa kok Bapak sampai sini? 45. Saponin adalah glycoside terpin dengan properti deterjen ya. Saponin memiliki bentuk mungkin glikosida steroid, glikosida steroid alkaloid. Berarti macam-macam nih strukturnya. Glycoside triterpen ya.
Oh iya, nanti tugasnya jangan lupa sebelum dibuat dikonsultasikan dulu ya jurnalnya. Ini saya mau lihat, kalian nggak bisa ya ini ya. Saya mau lihat kalian apa ini tuh. Saya nggak bisa lihat kalian ini. Ya apa caranya ini? Saya hanya melihat tulisan tok ini. Coba saya stop dulu ya. Ini saya stop Ya, dulu. Bu, soalnya Oh ini apa di sini? Nah, saya udah lihat. Ya, jadi nanti untuk apa ini tugasnya sebelum dibuat, tolong dikonsultasikan dulu jurnalnya ya, apakah sudah sesuai gitu ya. Kemudian saya dalam waktu dekat ini saya minta ini dari Mbak Ketua kelas untuk ini apa daftar kelompok dan ininya dan topik besarnya gitu. Oke. Itu bisa saya terima kapan? Hari ini kah? Iya Bu, saya Zulkarnain, ketua kelas biologi A. Ini saya sudah mau mengirim daftarnya, Bu. Oh iya, mau dikirim ke mana? Ke email, ke WA juga boleh sih. Oh baik Bu, Lewat saya WA kirim aja biar lewat cepet ya. WA ya Bu. Biar cepet ya. Lewat WA pribadi gitu. Japri aja Bu, ya. terima kasih. Saya buka terus saya masukkan ke ini. Saya posting ke ini ke GCR kalau sudah fix gitu. Yang ini kelas A ya Mas Zulkarnain ya. Yang kelas B? Ya Ibu, tinggal mengirimkan ke Ibu. Oh ya, alhamdulillah. Mbak siapa nih? Nisa, Mbak Nisa. Mbak Iya, Nisa ya. Oh, yang kelas C?